dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang potensi wisata dan karakteristik wisatawan yang ada di benua Asia Pasifik, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Amerika. Sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rada Cakrasudaya. Saya Marice Beatrix Molina. Saya Virginia Cynthia Tamono. Saya Maria Kristiana Ilanan. Saya Lilia Greni Sanam. Saya Nancy Martanti Siobrilan. Dan saya Vanessa Moremila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi wisata benua Asia Pasifik di negara Australia. Salah satu tempat wisata yang paling terpopuler di Australia adalah Sydney Opera House. Sydney Opera House yang terletak di kota Sydney, tepatnya di Bennelong Point, Sydney. Bangunan yang menjadi situs warisan dunia UNESCO ini terdiri dari kompleks atap yang berbentuk seperti kerang besar atau layar bergelombang yang terpandu indah dengan lokasinya yang terletak di pinggir laut. Sydney Opera House ini dibatasi dengan pelabuhan di 3 sisinya dan dengan Royal Botanic Gardens dengan pohon palemnya di sisi selatan. Lebih dari sekedar gedung opera, bangunan itu meliputi teater, studio, ruang konser, ruang latihan, ruang resepsi, restoran, bahkan halaman depan terbuka menghadap ke pelabuhan dan kota. Di dalam gedung pertunjukan ini, para wisatawan atau para pengunjung bisa melihat berbagai pertunjukan seperti opera drama, seni musikal, konser, dan lain-lain. Selain tempat pertunjukan dan tempat acara, para wisatawan atau para pengunjung juga sering berfoto di depan Sydney Opera House. Bagi wisatawan dan para pengunjung yang ingin masuk ke dalam Sydney Opera House, tidak diperkenankan untuk mengambil gambar pada ruangan-ruangan yang ada dalam bangunan. Hal ini dilakukan atas dasar perlindungan hak cipta. Pemandangan terbaik yang disajikan oleh jembatan pelabuhan dan rumah opera Sydney yang terbaik adalah pada sore hari, para wisatawan atau para pengunjung bisa menikmati sunset, dan pada malam hari, para wisatawan atau para pengunjung bisa melihat pesona keindahan Sydney Opera House. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik wisatawan di Australia. Yang pertama, periode perjalanan musim liburan yang dilakukan wisatawan Australia biasanya pada bulan September dan Desember. Yang kedua, rata-rata lama kunjungan di negara tujuan berkisar antara 16 sampai 30 hari. Yang ketiga, aktivitas wisata yang diminati wisatawan Australia antara lain berbelanja, mengunjungi kerabat, rekreasi, tur dalam kota, dan melihat situs-situs bersejarah. Studi ini menemukan bahwa wisatawan Australia sangat menginginkan perjalanan wisata di mana mereka dapat merasakan originalitas budaya setempat. Yang keempat, menyukai kebudayaan desa-desa dan aktivitas pantai yang tradisional, tetapi tidak menaruh minat yang dalam pada kebudayaan yang telah dikenalnya. Yang kelima, bersahabat terus terang, humoris dan tidak formal, serta suka berasosiasi dengan penduduk setempat. Yang keenam, lebih menyukai perjalanan sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan dengan pemandu. Jadi kesimpulannya, orang Australia terbuka, bersahabat, individualistik,
lebih suka mengeluarkan pendapatnya sewaktu-waktu, tetapi toleran dan beradaptasi dengan situasi. Baik, saya akan membawakan materi mengenai karakteristik wisatawan Belanda. Nah, karakteristik wisatawan Belanda yang pertama, mereka tidak sungkan-sungkan mengatakan opininya. Yang kedua, kritis akan keadaan sekitar atau cenderung suka komplain. Yang ketiga, suka membantu, apalagi untuk pelajar, mereka tidak ragu untuk membantu pelajar internasional untuk beradaptasi di sini. Yang keempat, tepat waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Yang kelima, suka melihat bangunan-bangunan bersejarah tentang masa lalu Belanda di Indonesia. Yang keenam, menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama baik di desa maupun di kota. Yang terakhir, optimis dan pekerja keras. Halo guys, saya Rada Cakrasijaya. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja tempat wisata di Belanda yang wajib kamu kunjungi. Yang pertama ada Desa Kinderdijk. Desa yang terkenal dengan 1000 kincir ini merupakan salah satu tempat wisata di Belanda yang paling populer. Tempat wisata di Belanda yang satu ini terletak sekitar 15 km dari kota Rotterdam, atau tepatnya berada di Provinsi Belanda Selatan. Kincir angin merupakan salah satu ikon dari negara Belanda. Desa Kinderdijk dulunya merupakan dataran rendah yang posisinya di bawah permukaan laut dan sangat rawan banjir. Pada awalnya, untuk mengatasi masalah banjir, di lokasi ini hanya dibangun sebuah kanal sederhana. Namun, karena ketinggian air terus meningkat, pada tahun 1740, serangkaian kincir angin dimanfaatkan untuk membantu polder atau daratan yang posisinya di bawah level air harus tetap kering. Sedangkan menara berbaling-baling berfungsi sebagai pemompa air untuk dialirkan ke waduk menuju sungai. Sekarang terbukti bahwa cara tersebut berhasil membuat Kinderdijk bebas dari banjir. Saat ini, Desa Kinderdijk populer sebagai salah satu tempat wisata di Belanda yang paling banyak dikunjungi. Kamu bebas menikmati panorama indah di Desa Kinderdijk dengan berjalan kaki atau bersepeda. Tetapi, jika ingin mengetahui lebih dalam mengenai kincir angin yang ada di sana, kamu bisa mengunjungi museumnya. Oke guys, objek wisata selanjutnya yaitu Taman Bunga Keukenhof. Taman Bunga Keukenhof merupakan taman bunga yang disebut-sebut sebagai salah satu taman terindah di dunia. Terkenal dengan ladang tulip terbesar di Belanda. Sebagai informasi, bunga tulip dari Belanda adalah bunga tulip dengan kualitas yang terbaik di dunia. Pada bulan Maret sampai Mei, pedesaan di Belanda akan berubah menjadi padang bunga yang sangat luas dan indah, yang tentunya akan memanjakan mata. Adapun jenis bunga yang ditanam di Taman Bunga Keukenhof antara lain tulip, sakura, anggrek, mawar, lavender, dan tumbuhan subtropis lainnya. Dengan luas sekitar 32 hektar, taman bunga ini terbagi menjadi beberapa jenis taman yang memiliki gaya masing-masing. Di antaranya yang pertama, ada Nature Garden, taman yang mengkombinasikan pepohonan tinggi, semak-semak, danau kecil, dan berbagai bunga tulip, krisan, dan lainnya. Yang kedua ada English Landscape Garden, taman berciri khas jalan setapak dengan hiasan taman bunga di sampingnya. Yang ketiga ada Japanese Garden, kombinasi taman bunga Keukenhof dengan taman bernuansa Jepang. Berikutnya ada Historical Garden, taman yang memiliki koleksi bunga zaman dahulu. Nah, untuk bisa menikmati keindahan tempat wisata di Belanda yang satu ini, kamu bisa berkeliling menggunakan bot yang akan membawa kamu menyusuri sungai yang mengelilingi Taman Bunga Keukenhof. Terdapat juga pavilion, restoran, penjual khas snack Belanda, dan penjual souvenir di kawasan wisata ini. Selanjutnya kita masuk ke objek wisata kota Amsterdam.
menikmati pemandangan yang eksotis dan romantis. Amsterdam merupakan sebuah kota di Belanda yang menyandang status sebagai satu-satunya kota yang berada di bawah permukaan laut, sehingga berdampak terhadap penataan kota yang lebih didominasi dengan kanal yang panjang, di mana panjangnya lebih dari 100 km. Selain itu, banyak bangunan jembatan di sekitar Amsterdam. Kondisi tersebut pada akhirnya berpadu dengan arsitektur bangunan klasik yang berada di tepian kanal menjadi sebuah pemandangan yang eksotis dan romantis. Guys, itulah objek wisata yang recommended buat kamu yang ingin pergi ke negeri Belanda. Terima kasih. Setelah benua Eropa, ada pun benua Afrika yang mempunyai karakteristik wisatawan, contohnya di negara Maroko. Maroko atau Kerajaan Maroko adalah negara monarki konstitusional parlementer yang dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan. Maroko terletak di wilayah Maghreb bagian Afrika Utara. Masyarakat Maroko pada umumnya memeluk agama Islam. Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang bersahabat. Hal ini tampak jelas dengan sambutan hangat yang diterima para pendatang di negara ini, terutama pendatang yang datang dari negara Islam. Kebiasaan unik yang bisa ditemukan di Maroko adalah kebiasaan memasak sajian kuskus pada hari Jumat. Kuskus merupakan makanan pokok yang biasa ditemukan di wilayah Afrika Utara. Sajian ini terbuat dari bahan gandum berbentuk butiran kecil berwarna kuning. Kuskus sendiri biasa disajikan bersama berbagai jenis lauk khas Maroko. Selain kulinernya yang unik, Maroko juga memiliki jenis pakaian khas yang biasa digunakan oleh pria maupun wanita Maroko. Masyarakat menyebutnya dengan jelabas, yaitu jenis pakaian panjang dan longgar dengan bagian lengan panjang dan biasanya dilengkapi dengan penutup kepala runcing yang khas. Pakaian ini biasanya terbuat dari jenis bahan kain yang tipis. Jelabas diketahui berasal dari budaya masyarakat Berber yang banyak menetap di wilayah Aljazair dan Tunisia. Pakaian jelabas berasal dari kota Bosou dan Maroko. Untuk membuat jenis pakaian ini biasanya memerlukan waktu sebulan hingga siap dipakai. Pakaian jelabas sendiri kerap dijadikan buah tangan para wisatawan yang menginginkan pakaian yang identik dengan negara tersebut. Maroko penuh dengan kehangatan dan pesona yang melimpah dengan keindahan. Maroko yang melimpah dengan keindahan ini terdapat dari pegunungan Atlas dramatis yang membentang jauh di seluruh negeri hingga laut yang berkilau. Adapun potensi wisata yang terdapat di Maroko yaitu yang pertama Azores. Azores terletak di pantai Atlantik Maroko. Azores adalah tempat yang bagus untuk melepaskan diri dari panas dan hiruk-pikuk kota-kota besar. Di tahun 1960-an, kota di tepi pantai seperti Azores ini adalah tempat nongkrong populer untuk ikon seperti Bob Marley, bahkan Jimi Hendrix. Yang kedua yaitu Fez. Federal abad pertengahan berfungsi sebagai ibu kota Maroko selama lebih dari 400 tahun dan masih merupakan pusat agama dan budaya. Bagian kota bertembok tua
didirikan pada abad ke-9 dan diakui oleh UNESCO karena pentingnya sejarah arsitektur dinasti yang tertarik. Keseluruhan Fez adalah jantung budaya Maroko, di mana banyak kerajinan negara berasal. Maroko memiliki banyak sejarah Medina yang benar-benar misterius dan tidak seperti tempat wisata yang lain yang ada di Maroko. Dan Fez juga salah satu kota tertua di Afrika dan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Yang ketiga yaitu Asila. Asila terletak di pantai Atlantik utara Maroko. Asila sangat populer di kalangan wisatawan Maroko yang langsung berlari ke arah pantai berpasir selama berbulan-bulan saat musim panas yang terik. Tembok kota yang ditutupi mural berwarna-warni dan rumah yang dicat putih menjadi ciri khas dari tempat wisata Asila. Tetapi setiap musim panas ada seniman, musisi, dan artis jalanan yang berkumpul di kota Silar untuk festival tahunan yang semarak itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik wisatawan Amerika. Yang pertama, wisatawan Amerika sangat menyukai aspek kebudayaan tradisional seperti tarian, upacara adat, dan upacara keagamaan. Wisatawan Amerika saat berwisata lebih memilih menginap di hotel yang mewah dengan fasilitas dan pelayanan standar berkualitas tinggi. Wisatawan Amerika menyukai pemandangan alam dengan bentuk perkembangan yang terjadi. Bukan hanya itu loh, wisatawan Amerika sangat menyukai aktivitas pantai yang tradisional, serta aktivitas dunia malam seperti diskotik. Wisatawan Amerika bersahabat, sopan dalam bertingkah laku, dan reaksi tentang apa saja tanpa memandang perbedaan status. Yang terakhir, wisatawan Amerika mudah beradaptasi dan suka bersosialisasi, tetapi masih sebagian penduduk yang egois dan individualisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi wisata yang ada di Amerika. Yang pertama yaitu wisata alam Antelope Canyon, merupakan ngarai terkenal yang berada di Arizona, Amerika. Ngarai alami yang sangat indah ini merupakan hasil dari proses erosi bebatuan dan pasir selama ribuan tahun. Selanjutnya yaitu wisata budaya. Salah satunya yaitu Poverty Point National Monument. Monumen nasional yang ada di Louisiana ini menjadi salah satu tempat paling kuno yang berhubungan dengan sejarah Amerika Serikat. Di tempat ini banyak ditemukan tanda-tanda budaya asli Amerika kuno dalam bentuk artikel, benda, dan gundukan. Selanjutnya kita beralih ke wisata buatan. Salah satunya yaitu Golden Gate Bridge, sebuah jembatan gantung yang membentang di Selat Golden Gate, menghubungkan antara San Francisco Bay dan Marin County.